Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Misteri Hantu Farida. Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jadi kisah ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Kediri, tepatnya di Desa Badal Pandian. Jadi waktu itu kisah ini ya, cerita ini tuh terkenal banget pada sekitar tahun 90-an. Dimana waktu itu banyak yang mengatakan bahwa hantu Farida ini kerap sekali atau sering sekali itu muncul di malam hari. Dia itu menggunakan skuter lalu dengan baju warna serba putih dan berambut yang panjang. Wajahnya ini cukup cantik ya, dia pakai bandok di kepalanya. Jadi cantik banget kata orang-orang di situ. Dia sering keliling gitu ke perkampungan dengan menggunakan skuter. Tapi hanya orang-orang tertentu yang suka melihat dia, nggak semua orang lihat gitu ya. Dan katanya si hantu Farida ini itu dikenal sebagai hantu yang baik. Jadi berbeda dengan hantu-hantu yang sebelumnya ya, dimana hantu itu kan menyeramkan, suka mengganggu manusia gitu kan. Tapi hantu Farida ini itu dikenal warga sekitar itu adalah hantu yang baik. Kenapa kok hantu yang baik? Jadi warga mengatakan bahwa Mbak Farida atau hantu Farida ini dia itu suka membagi-bagikan sembako. Jadi pernah ada warga itu memang kekurangan ya. Jadi dia itu pas bangun tidur melihat di depan rumahnya itu ada kardus. Ketika dibuka itu paket dari atas nama Mbak Farida. Kemudian isinya itu ada beras, ada telur, ada gula, minyak, pokoknya sembako. Lalu si warga itu nggak cuma satu yang dapat kiriman dari Mbak Farida. Ada lagi warga di desa itu juga yang dapat uang tunai sama ditaruh di depan pintunya kayak amplop coklat. Pas dibuka ternyata uang. Dan itu setiap dia ngasih itu pas malam, paginya baru dilihat sama warga. Dilihat pengirimnya itu juga dari Mbak Farida. Lalu ada lagi nih yang paling menghebohkan. Warga itu dikirim motor. Jadi ada yang dikasih motor. Pagi-pagi itu ada dealer ya, dari dealer ngantar ke situ, ke alamat rumah itu. Jadi rumahnya ini cukup orang yang kayak cukup sederhana, dia nggak mampu ya. Jadi tiba-tiba ada yang ngetok pintu, pas dibuka itu karyawan dealer, katanya ngantar motor. Loh, si bapak ini nggak merasa beli motor kan. Kemudian setelah ditelusuri kata dealer ini sudah dibeli atas nama Mbak Farida, yang pembelinya itu Mbak Farida. Kemudian dibeli dengan secara cash ya. Lalu ada sebagian warga itu yang mau menerima dan ada juga yang tolak, nggak mau menerima karena mereka meyakini bahwa takut kalau setelah menerima ini katanya ada yang sakit, ada yang kena musibah seperti itu. Jadi nggak semua warga mau menerima gitu kan. Akhirnya ada yang disumbangkan ke masjid seperti itu. Lalu ada satu kejadian di mana ini cukup menghebohkan karena waktu itu di desa itu ada pembangunan masjid guys. Entah kenapa, entah dari mana tiba-tiba di situ ada material, tumpukan material kayak batu bata, pasir, semen gitu ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Itu ada di depan masjid yang mau dibangun itu. Setelah ditelusuri, itu pengirimnya pun dari Mbak Farida. Par center itu pada waktu zaman itu, si Mbak Farida itu suka ngasih barang-barang ke warga sekitar yang kesusahan, termasuk sama masjid yang sedang membangun masjid itu, dibantu sama Mbak Farida. Dan itu jumlahnya itu nggak sedikit guys, dan semua itu dibayar dengan kontan sama Mbak Farida. Kemudian ada satu kejadian lagi nih. Pada waktu itu ada pemuda bersama kedua orang tuanya datang ke desa Badal Patean. Dia mengatakan
akan melamar satu gadis, seorang gadis bernama Farida. Katanya kuliah di Jakarta. Kemudian berpacaranlah dengan si pria tadi. Mereka pacaran cukup lama, sekitar 2 tahun. Lalu si cowok ini niatnya datang ke Kediri untuk melamar si Mbak Farida itu dengan mengajak kedua orang tuanya. Sebelum datang ke Kediri, si cowok ini udah sempat minta alamat nih sama si Mbak Farida. Kemudian datang ke Kediri menemui Mbak Farida, karena dicari tuh alamatnya nggak ketemu. Akhirnya si orang tadi, si cowok tadi nanya lah sama si Pak RT-nya. Pas ditanya ke Pak RT, ternyata alamat itu tuh nggak ada. Dan pas tahu namanya Mbak Farida itu yang dicari si emasnya, barulah si Pak RT ini baru sadar kalau si emasnya ini dikerjain juga sama si hantu Mbak Farida, guys. Bisa-bisanya ya hantu itu pacaran sama manusia gitu kan. Wallahu alam, tapi kejadian ini tuh banyak banget yang membenarkan kejadian ini. Lalu setelah itu dicarilah alamat itu dan dikasih tahu ke Pak RT bahwasanya Mbak Farida itu bukan manusia, Mas. Waktu itu ya akhirnya si pemuda ini pulang, balik lagi ke Jakarta sama orang tuanya. Dia cukup heran, awalnya dia nggak percaya kan, karena yang dia lihat itu Farida ini sosok wanita yang cantik, berprestasi di kampus. Itu nggak percaya kalau selama ini pacaran sama hantu. Bahkan udah dikenalan sama orang tuanya juga itu. Dan akhirnya setelah kejadian itu warga ini mencoba untuk mengundang Pak Kiai. Jadi Pak Kepala Desanya itu mengundang Pak Kiai untuk dibawa ke makam itu untuk cari tahu sebenarnya Mbak Farida ini siapa gitu kan. Karena warga udah merasa cukup keganggu ya, karena kan ada berita yang enggak gitu tadi ya kan. Akhirnya setelah kedatangan Pak Kiai tadi dibawalah ke makam, mereka membawa satu orang itu untuk perantara. Lalu ditanyainlah sama si Pak Kiai tadi, dia ini sebenarnya siapa? Ternyata pas kali ini yang namanya Mbak Farida ini tadi dia merasuki satu orang warga di situ. Setelah ditanya sama si Pak Kepala Desa ini, katanya Mbak Farida ini dia dulu tuh dibunuh sama Belanda. Jadi pada zaman itu ya dia dibunuh sama Belanda, waktu ada peperangan ya dia dibunuh sama Belanda secara sadis. Lalu mayatnya dibuang di selokan atau di sungai dekat makam situ. Jadi kemudianlah Mbak Farida tinggal di makam sekitar situ. Tapi Mbak Farida ini baik banget guys, dia nggak pernah mengganggu warga. Jadi dia cuma ngebantu warga yang kesusahan itu, dan semua itu bentuknya memang benar-benar nyata gitu kan. Uang dan motor, barang-barang sembako itu semuanya nyata dan dibayar dengan secara kontan. Jadi Mbak Farida ini mengatakan juga waktu itu dia itu benar-benar membantu, dia nggak ada niat untuk mengganggu seperti itu. Lalu kemudian ada satu cerita yang lebih heboh lagi tuh. Pada waktu itu sore hari ya, sekitar habis maghrib, itu ada emas-emas datang ke desa situ ya. Dia katanya ngantar motor masuk sekolah di pertigaan ya. Pertigaan itu di depannya itu ada rumah gede banget, mewah, dan itu paling bagus di situ. Dia ngantar motor cash dibeli dari seorang wanita, dan rumahnya itu bagus banget gitu kan. Dia masuk ke rumahnya Mbak Farida, masuk, pagarnya kan gede kan, tapi dia nggak, pagarnya itu nggak dikunci gitu kan. Jadi si masnya teriak-teriak dari luar, Assalamualaikum Mbak Farida, Mbak Farida. Lalu gak lama keluarlah Mbak Farida. Iya mas, oh iya makanya udah datang ya. Ya mas bawa masuk aja mobilnya, biar gampang nuruninnya. Jadi mobil yang di depan tadi yang ngangkut motornya tadi disuruh masuklah ke halaman rumahnya Mbak Farida yang megah itu tadi. Masuklah sih emasnya tadi bawa motornya tadi pakai mobil, masuk ke halamannya, ke terasnya Mbak Farida. Cukup terpukau ngeliat rumahnya Mbak Farida itu gede banget, mewah banget gitu kan. Lalu setelah itu si Mbak Farida ini masuk ke dalam. Bentar ya mas, saya mau masuk ke dalam dulu, mau mandi, sekalian nanti saya bikin kopi, kata si Mbak Farida. Iya mbak. Ditunggulah si emas ini di depan sambil duduk di teras di kursi. Nah, jadi waktu itu habis maghrib tuh si emas ini nunggu cukup lama tuh, ada sekitar setengah jam, hampir 1 jam nunggu di depan. Si Mbak Farida ini nggak keluar-keluar guys. Lalu si emas ini bete kan, dia jenuh, dia memutuskan untuk jalan-jalan dulu sekitar situ kan. Dia jalan-jalan, kemudian dia pergi ke warung sebelah rumahnya Mbak Farida itu, jarak sekitar 3 rumah dari rumahnya Mbak Farida, untuk beli rokok. Karena dia kan nggak bawa rokok, dia biar nggak jenuh nungguin Mbak Farida kan.
karena lama banget mandi, katanya mau bikin kopi tapi kok lama banget, hampir 1 jam nggak keluar. Kemudian dia beli rokok di warung sebelah rumahnya Mbak Farida, jarak 3 rumah gitu ya. Nah, dia beli rokok, ditanyalah sama pemilik rokok, pemilik warungnya, Mas, warga baru ya di sini? Kayaknya Mas bukan orang sini ya? Ya Bu, saya tadi nganter motor. Ada warga sini yang beli motor secara cash. Oh gitu, di mana Mas rumahnya? Itu loh di sini Bu, di pojok sana tuh, di pertigaan. Deket kok sama warungnya Ibu, jarak 3 rumah lah gitu katanya. Tadi katanya lagi mandi dulu, jadi saya tinggal ke sini. Terus ibu ini mikir, pertigaan, kosan itu nggak ada deh eh, rumah gitu kan. Setahu setahu dia nggak ada orang yang beli motor. Itu nanya rumahnya siapa Mas? Rumahnya Mbak Farida Bu. Tuh rumahnya deket kok sama sini gitu. Loh, Mbak Farida? Iya Bu, rumahnya gede banget. Pokoknya rumahnya kayaknya paling bagus lah di sini gitu kata si Mas ini ya dengan nyeletuk gitu ya. Loh, Mas, setahu saya di pertigaan itu nggak ada rumah bagus Mas. Ada juga rumah kosong, nggak lama banget nggak ada penghuninya. Masa sih Bu? Orang tadi saya juga lihat kok Mbak Farida keluar. Lalu katanya dia mau mandi terus bikin kopi. Jadi saya tinggal ke sini deh. Itu bayarnya cash apa ngutang Mas kata si ibu. Cash Bu, udah dibayar cash, saya cuma nganter doang gitu. Nah, tapi tiba-tiba si ibu ini bilang, Mas, Mas sebaiknya cepet pulang deh. Itu mobil cepet dibawa pulang. Kenapa? Yang Mas datengin itu rumah kosong Mas. Udah lama banget itu nggak dipakai. Udah lama banget tinggal sama penghuninya. Dan Mbak Farida itu terkenal di situ adalah di desa itu adalah bukan manusia Mas, tapi setan, hantu. Di situ Mas ini kayak nggak percaya, dia bengong. Masa sih Bu, perasaan tadi itu benar-benar manusia, kakinya juga injek tanah gitu kan. Baru rumahnya itu bagus banget. Kalau Mas nggak percaya, ayo deh saya antar. Sama si bapaknya tadi kan, akhirnya bapak sama ibunya tadi pergilah ke rumahnya Mbak Farida yang katanya bagus itu tuh, nemenin si Masnya. Kalau si Masnya tadi nggak percaya kan, pas sampai di lokasi, pas sampai di depan rumah yang gede tadi, bener aja itu guys, rumahnya itu tiba-tiba berubah jadi rumah gubuk tua dan itu penuh dengan ilalang, tumbuh rumput yang sangat tinggi, tingginya itu hampir setara dengan rumah itu, saking nggak terawatnya. Dan tiba-tiba itu mobilnya itu juga ada di tengah-tengah lahan situ, yang di bawahnya itu rumput banyak banget. Yang bikin herannya lagi, itu mobil, harusnya kalau rumput dilewatin mobil itu ada bekas jalannya ya. Ini bener-bener rumputnya ini, rumput yang dia lewatin itu bisa sampai di tengah-tengah situ. Itu kayak tinggi itu, nggak ada bekas kayak diinjak roda. Jadi tahu-tahu mobilnya ada aja di tengah situ. Dan ini si kagetnya si emas dealer ini tadi ketika melihat rumah yang tadinya megah itu berubah jadi rumah kosong. Kemudian si emas ini pun meminta bantuan beberapa warga di situ untuk membantu mengevakuasi mobil tersebut karena keluarnya itu cukup sulit ya. Akhirnya mau nggak mau tuh rumputnya harus ditebang dulu tuh sedikit ya, dibabat ya, supaya dia bisa keluar dari situ. Jadi kayak gitu tuh jailnya hantu Farida. Si Mas ini akhirnya setelah kejadian itu si Mas itu kemudian pamit pulang dan motornya itu masih ada di situ untungnya guys, masih ada di situ, belum sempat diturunin. Jadi di situ itu rumahnya itu jaraknya jauh ya karena kan di pedesaan ya. Jadi antara satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya jauh. Dan si Mas ini ngeliat rumah itu tadi gede banget, megah. Makanya begitu si ibu ini bilang katanya rumah itu kosong, rumah itu cuma rumah tua, dia kaget, dia nggak percaya. Pas dilihat ternyata benar-benar itu rumah berubah jadi rumah kosong yang menyeramkan. Lalu dia heran kemana nih perginya Mbak Farida tadi. Ternyata dia baru percaya kalau Mbak Farida itu memang bukan manusia. Jadi setelah kejadian itu, kemudian si Pak Kepala Desanya ini berusaha untuk memindahkan atau meminta paranormal tadi, Pak Kiai tadi untuk memindahkan makamnya Mbak Farida tadi. Tapi tetap gak bisa dipindahin. Mbak Farida berkomunikasi lagi lewat merasuki orang tadi kan, warga situ. Bahwasanya dia nggak mau dipindah, dia mau di situ aja. Dia sudah terlanjur nyaman dengan daerah situ dengan teman-temannya yang ada di kuburan itu ya, dia sudah cukup nyaman. Tapi kemudian Pak Kiai ini mengatakan jangan mengganggu warga lagi gitu.
sebaiknya berhenti. Jadi kalau mau tetap tinggal di situ, jangan mengganggu warga lagi. Karena warga itu sebagian juga ada yang merasa terganggu dengan pemberian-pemberian Mbak Farida tadi. Mungkin dari kesepakatan itu ya Mbak Farida kayaknya bersepakat gitu ya untuk tidak lagi mengganggu warga sekitar, dan warga pun mengizinkan Mbak Farida tetap menghuni kuburan di situ. Ya, dan setelah itu mereka nggak pernah dengar lagi tuh berita-berita tentang Mbak Farida yang ngasih barang-barang, terus yang aneh-aneh itu mereka udah nggak dengar lagi tuh setelah itu. Nah, jadi tadi guys cerita dari hantu Mbak Farida yang baik hati ya. Biasanya setan itu kan identik dengan yang menyeramkan. Mbak Farida ini dengan wajah yang cantik dan ngasih ke orang-orang yang kesusahan. Tapi tetap aja warga itu ketakutan gitu kan dengan teror-teror Mbak Farida gitu kan. Dan itu tadi cerita dari saya. Cukup sekian dan terima kasih untuk yang sudah setia nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.